Oke, halo dan selamat pagi, siang, ataupun sore untuk yang sedang menonton video ini, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Di sini, nama saya Alema Fauzi, dengan NIM 0513688805, jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka di UPBJJ Bandung. Dan saya di sini akan mempresentasikan tugas ke-1 dari matkul Algoritma dan Pemrograman Komputer. Di video ini, akan dibagi menjadi dua sesi, sesuai dengan soal yang diberikan pada tugas tersebut, yaitu untuk soalan yang pertama, ada 2 poin. Tentu, untuk yang pertama pastinya penjelasan awal tentang mata kuliah itu sendiri, yaitu algoritma dan dunia pemrograman komputer. Oke, bisa dibaca di sini soalnya buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Singkat saja, algoritma merupakan suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sementara, untuk keterkaitannya antara algoritma dan pemrograman komputer, dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menjelaskan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer itu sendiri. Struktur dasar algoritma merupakan kerangka logis yang digunakan untuk menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis dan efisien. Struktur ini menjadi fondasi utama dalam penulisan pemrogram di berbagai bahasa pemrograman. Ada struktur yang pertama seperti algoritma sekuensial. Ini adalah struktur paling dasar di mana instruksi atau langkah-langkah dieksekusi secara berurutan dari atas ke bawah satu persatu. Untuk yang kedua ada algoritma percabangan. Struktur ini digunakan ketika suatu kondisi menentukan jalannya program bisa berupa if else, atau switch the case. Dan yang ketiga ada algoritma perulangan. Struktur ini digunakan untuk mengulang suatu instruksi selama kondisi tertentu terpenuhi. Digunakan saat ada proses yang harus dijalankan berulang-ulang, dan algoritma ini dapat diekspresikan dalam 3 notasi algoritma yang berbeda, seperti dengan bahasa alami, deskriptif, for set, ataupun dengan pseudocode. Pemrograman itu ada banyak jenisnya, tergantung bagaimana bentuk akhirnya nanti, dan secara umum di dunia komputer dikenal beberapa jenis pemrograman, antara lain ada pemrograman berbasis desktop, aplikasi desktop yang terinstal di dalam operasi sistem, dalam hal ini seperti Microsoft Word. Jadi aplikasi yang ada di komputer Anda yang diinstal dan digunakan di bawah Microsoft Word akan disebut sebagai desktop. Contohnya seperti kalkulator, Notepad, MS Office, bahkan sampai Adobe Photoshop. Dan untuk yang contoh lainnya ada pemrograman berbasis website seperti PHP, HTML, dan MySQL. Merupakan pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website seperti WordPress, e-commerce, game online, aplikasi game di Facebook, atau lain-lain. Dan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut dibutuhkan koneksi internet dan browser seperti Firefox, Chrome, dan sebagainya. Oke, lalu untuk poin kedua, sejarah dari Java dan perkembangannya sampai saat ini. Java dikembangkan pada tahun 1991 oleh James Gosling, Patrick Norton, dan tim dari Sun Microsystems dalam proyek bernama Green Project. Java diciptakan sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek yang portable dengan siksat mirip C++. Pada awalnya ditunjukkan untuk perangkat rumah tangga dan mesin industri. Tapi karena saat itu mungkin kurang diminati, seiring berkembangnya internet pada tahun 1995, Java dialihkan ke pengembangan aplikasi desktop dan web upgrade, dan mulai populer setelah Netscape mengadopsinya. Java dikenal sebagai bahasa yang aman dan interaktif untuk pengembang aplikasi web. Pada tahun 2009, setelah Sun Microsystems diakuisisi oleh Oracle, James Gosling mengundurkan diri dan mengadakan kampanye bertema Just Free It di acara Java One. Untuk perkembangannya, versi Java sejak versi pertamanya, Java mengalami banyak perkembangan besar. Versi Java 0 pada tahun 1996 mendukung perkembangan upgrade untuk web. 1998 untuk Java 2 memisahkan Java menjadi 3 edisi. Ada J2SE untuk desktop, J2EE untuk server dan enterprise, dan J2ME untuk perangkat mobile. Pada 2004 berkembang menjadi Java 5, lanjut menjadi 2014 menjadi Java 8,
yang menambahkan fitur penting seperti lambda expression, stream API, dan date and time API baru. Java 11 pada tahun 2018 dan Java 17 2021 menjadi versi LTS dengan peningkatan fitur keamanan, efisiensi, dan sintaksis modern seperti pattern matching dan shield classes. Seperti pemaparan singkat sebelumnya, pada tahun 2010, Oracle mengakuisisi Sun Microsystems dan mengambil alih pengelolaan Java. Sejak saat itu, Oracle memperlakukan perubahan pada model lisensi, termasuk penerapan lisensi berbayar untuk distribusi komersial Java, meskipun versi open source tetap tersedia melalui proyek OpenJDK. Dan ekosistem Java memiliki luas yang mendukung berbagai jenis aplikasi. Spring Framework menjadi tulang punggung pengembang aplikasi enterprise. Hibernasi digunakan untuk mengelola database dengan objek relational mapping atau disingkat ORM. Java di era modern pula, meskipun muncul bahasa-bahasa pemrograman baru seperti Python dan Kotlin, Java tetap menjadi pilihan utama berkat skalabilitasnya, stabilitas, dan dukungan komunitas yang besar. Java cocok untuk proyek besar dan kompleks, dan versi barunya tetap menjaga kompatibilitas dengan versi sebelumnya, membuatnya tetap relevan dan andal hingga saat ini. Java telah digunakan dalam berbagai aplikasi yang berbeda, mulai dari pengembangan perangkat lunak desktop, aplikasi seluler, dan hingga sistem terdistribusi. Untuk contoh satunya seperti pada Android. Sistem operasi yang digunakan oleh jutaan perangkat seluler di seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman Java sebagai salah satu bahasa utamanya. Pengembangan aplikasi Android menggunakan Java dapat dilakukan dengan bantuan Android Studio. Dan untuk yang kedua ada Eclipse. Eclipse merupakan salah satu Integrated Development Environment atau disingkat IDE yang sangat populer di kalangan pengembangan perangkat lunak. Eclipse dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengembangan aplikasi. Lanjut ke persoalan yang nomor 2 yang bertugaskan untuk membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan bisa dekat dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A digaji dengan 5 juta, untuk yang golongan B digaji 6.500.000 dan yang C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika salah satu karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Baik itu golongan A, B, dan C, maka akan dihitungnya 30% per gaji pokok. Jika karyawan tersebut lemburnya lebih dari 1 jam atau 2 jam, maka persentase gajinya menjadi 32%. Begitu juga jika 3 jam menjadi 34%, 4 jam 36%, dan ataupun lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dihitungnya. Inputan pada flowchart dan pseudocat adalah golongan dan jam lembur, output jumlah penghasilan, gaji golongan, plus gaji lembur. Dimulai dari start, menginput golongan seperti yang sebelumnya ada A, B, dan C. Jika di luar dari golongan tersebut, maka akan menghasilkan invalid. Untuk input jam lemburnya akan disesuaikan nanti, dan seperti pada contoh sebelumnya, seperti pemaparan sebelumnya, algoritma ini menggunakan algoritma percabangan. Dengan if golongan A, maka gaji pokoknya akan 5 juta, begitu juga dengan B yang gaji pokoknya 6.500.000, dan jika golongan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Atau jika seperti sebelumnya, jika keluar dari golongan tersebut, maka golongan tersebut akan tidak valid ataupun berhenti. Lalu dilanjut dengan perhitungan gaji lemburnya. Jika golongan tersebut lembur selama 1 jam, maka persenan lemburnya akan dikali dari 30%, atau dalam hal ini menjadi 0,30. Jika lemburnya 2 jam, maka lemburnya menjadi 0,32%, 3 jam 34, dan 4 jam, maka akan menjadi 0,36. Begitu juga seterusnya. Perhitungan gaji lemburnya akan menggunakan perkalian dari hasil gaji pokok dikali dengan persenan lembur. Maka total yang didapat adalah hitungan dari gaji pokok plus ditambah gaji lembur. Maka lalu setelahnya akan memunculkan hasil dari perkalian dan penjumlahan tersebut dengan memunculkan output total penghasilan pada layar ataupun laporan. Lalu ditutup dengan N. Untuk flowchartnya sudah saya buat, dan seperti ini untuk gambarannya dengan menyesuaikan dengan pseudocat sebelumnya, dan telah dibuat menjadi lebih sederhana dan
mudah dimengerti. Dimulai dari terminator atau simbol oval yang memulai awal dari runtutan persoalan berikutnya. Dilanjut dengan inputan apa saja yang akan diproses. Di sini contohnya seperti input golongan A, B, dan C. Lalu ada inputan jam lemburnya. Dilanjut dengan golongan A dengan gaji pokok 5 juta, ada golongan B dengan gaji pokok 6.500.000 dan golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Semua golongan ini dengan gaji beserta dengan gaji-gajinya akan dikalkulasikan dengan dikalikan gaji lemburannya mengikuti dengan lemburan yang dilakukan. Misalnya golongan A dengan gaji pokok 5 juta, jika lembur selama 1 jam, maka gaji lemburan yang akan didapat akan melakukan perhitungan dari gaji pokok yaitu 5 juta dikali 0,30 yang akan menghasilkan inputnya nanti di akhir. Jadi singkatnya, setelah menjalankan proses pertama, kita masukkan inputan lagi yang kedua, yaitu berapa lama jam lemburan yang telah dikerjakan oleh golongan A, B, C tadi, dengan ketentuan rincian sesuai dari soal yang diberikan, yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30% pada soal. Begitu juga dengan lembur 2 jam, maka gaji pokok dikali 0,32, 3 jam 0,34, begitu seterusnya. Dilanjut dengan mendapatkan total hasil dari proses tersebut. Lalu tampilkan output ke layar ataupun laporan, dan diakhiri dengan penutup untuk menjelaskan semua program yang berjalan. Ya. Untuk gambarannya bisa diambil dari pseudocode sebelumnya ataupun dari flowchart. Seperti gambaran pada sebelumnya bisa dilihat di sini pada bagian ini. Masukkan golongan karyawan ABC dan masukkan jam lembur sama seperti pada bagian pseudocode ataupun flowchart pada bagian ini. Seperti masukkan golongan A dan gajinya pokoknya berapa. Pada flowchart seperti ini ada input golongan A, B, C dan input jam lembur. Lalu dilanjut dengan pada keterangan golongan A akan memiliki gaji pokoknya berapa, pada golongan B ada gaji pokoknya berapa seperti 6.500.000 dan C 9.500.000. Jika selain dari A, B, C ini, maka golongan tersebut akan dijadikan seperti golongan tidak valid. Dilanjut dengan perhitungan jam lemburnya seperti pada contoh flowchart dan pseudocode sebelumnya. Jika golongan A misalnya lembur selama 1 jam, maka gaji pokoknya yang 5 juta akan dikali dengan persentase lemburnya, yaitu 0,30% untuk 1 jam. Jika 2 jam, maka 5 juta dikali 0,32, ataupun jika 3 jam 0,34, ataupun 5 juta dikali 0,36 jika lemburnya selama 4 jam, atau jika 5 jam atau lebih, maka gaji lembur dari golongan A misalnya dikali 5 juta dikali dengan 0,38. Begitu juga dengan golongan B yang 6.500.000 ataupun golongan C yang 9.500.000 dikali dengan persentase sebelumnya. Dengan perhitungan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur, dan total gaji yang hasil akhirnya gaji pokok ditambah gaji lembur dari hasil perkalian sebelumnya. Dengan memunculkan sistem seperti ini, ada judulnya. Dengan pertanyaan pertama akan dimintai golongan apa yang akan kita hitung gaji lemburnya. Lalu setelah golongan yang dimintai telah diisi, akan muncul pertanyaan berapa lama golongan tersebut bekerja. Seperti kita akan coba untuk menjalankannya. Lalu untuk menunjukkan outputnya, kita cukup menyebutkan input seperti sebelumnya. Misalnya contohnya pada golongan A. Kan sebelumnya ada golongan A, B, dan C. Untuk contoh pertama kita akan masukkan golongan pertama itu golongan A. Lalu akan muncul pertanyaan, masukkan jam lembur untuk dihitung dari gaji pokok dan dikalikan dengan persentase gaji lemburannya. Jika golongan karyawan tersebut lembur selama 1 jam, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta dikali 0,30 yaitu 1.500.000, lalu ditambahkan gaji pokok dan gaji lembur 5 juta ditambah 1.500.000 dengan hasil totalnya 6.500.000 untuk gaji A yang lembur selama 1 jam.
Misal contoh yang lainnya, jika yang kita cari adalah golongan B yang lembur selama 3 jam, maka 6.500.000 dikali persentase sebelumnya yaitu 0,34, maka 6.500.000 dikali 0,34 akan menghasilkan 2.210.000. Lalu ditambahkan dari gaji pokok dan gaji lembur untuk mendapatkan total hasil dari golongan B yaitu 8.710.000. Sama misalnya untuk yang terakhir, contohnya jika di luar dari A, B, atau C, misalnya kita sebutkan golongan E, maka golongannya akan tidak invalid meskipun kita masukkan jam lemburnya mau berapapun juga. Sekian dari saya, mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan ataupun kesalahan selama durasi video ini atau pembahasan yang saya sampaikan. Dan terima kasih juga sudah menonton ini sampai akhir. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dari penjelasan awal dari algoritma pemrograman, sejarahnya, ataupun untuk gambaran dari pseudocode dan proses sebelumnya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.